Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi MAN 2 Kota Sukabumi kelas 12 IPA. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga gerak langkah kita tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba beberapa latihan soal hubungannya atau dengan materi medan magnetik serta induksi elektromagnetik. Dikarenakan dari pertemuan sebelumnya kita belum melihat jenis atau bentuk soal seperti yang telah materi disampaikan. Oke, kita langsung saja. Ya. Tentukan fluks yang menembus sebuah bidang bujur sangkar yang sisinya 20 akar 3 C, ini maksudnya 3 cm ya. Dalam soal itu ini maksudnya adalah 20 akar 3 cm. Jika terdapat induksi magnetik homogen, ini homogen sama berarti ya, homogen sebesar 200 Weber per meter pangkat 2 yang arahnya, nah berarti di dalam soal ini fluks apabila sejajar bidang, kemudian apabila tegak lurus dengan bidang, dan apabila membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Oke, kita tentukan dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui. Di sini ada yang diketahui itu adalah 20 akar 3. Itu adalah sisinya ya, kita sebut di sini sisi. Nah, ini sisi atau S. Ini besarnya 20 akar 3 cm. Nah, ini kita langsung tentukan saja dengan meter lah. Ya, langsung dengan SI. 20 akar 3. Nah, apabila dari senti ke meter, itu dia akan 10 pangkat min 2 ya. Kemudian dalam soal juga diketahui jika terdapat induksi magnetik ya. Induksi magnetik itu simbolnya adalah B. Induksi magnetik itu B, besarnya itu 200 Weber per meter pangkat 2. Nah, dalam soal ini di sini dikatakan bahwa bidangnya itu berbentuk bidang bujur sangkar. Jadi kalau begitu, kalau ini bujur sangkar, itu ini ya bujur sangkar sama ini sisi, ini sama berarti besarnya karena bujur sangkar. Kemudian pada bujur sangkar itu kita bisa memperoleh ketentuan ini sisinya yang besarnya 20 akar 3 cm. Jadi kalau kita mencari, misal kita mencari luas A ya, luas. Untuk mencari luas bujur sangkar itu adalah sisi dikali sisi. Nah, sisi dikali sisi itu berarti 20 akar 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini sisi yang pertama, kemudian dikalikan lagi dengan 20 akar 3 kali 10 pangkat min 2, atau bisa dikatakan juga 20 akar 3 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 kali dikuadratkan. Kita sederhanakan dulu yang luasnya. Ini 20, ini 20 dikali 20 itu adalah 400 ya. Kemudian
Di sini akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Nah, ini pangkatnya kali 10 pangkat 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2, tinggal dijumlahkan min 2 ditambah min 2 dengan min 4. Nah, kita tentukan bahwa besar luas dari 7 sangkar itu adalah 400 dikali 3, 1200 kali 10 pangkat min 4 meter. Ya, 4 meter pangkat 2 karena di sini luas. Lalu kita juga bisa buang 10 pangkat min 4-nya sehingga lebih sederhana lagi dari sini ya. 1200 nih. Ini min 4, berarti dia cenderung ke sebelah kiri. Tinggal kita hitung saja. Dari sini 1 2 3 4. Berarti dia besarnya adalah 0,12. 0,12. meter pangkat 2. Ini baru yang diketahui saja. Kemudian yang ditanyakan adalah flux. Flux itu adalah V nya. Nah, ini apabila jawabannya ada 3. Jawab. Nah, berarti jawabannya itu ada 3. Kita tentukan lagi untuk mencari A. A nya itu, bagian A itu adalah jika garis medan magnetiknya itu sejajar. Nah, kita tuliskan dulu aja lah. Jika garis medan magnetik itu sejajar dengan bidang. Nah, ini berarti tetanya itu sama dengan, kita gambarkan dulu ya, teta sama dengan, cari. Kita hanya lihat sisi yang pertama aja lah, salah satu sisinya. Ini misalkan bidangnya, kemudian ada garis medan magnet yang ini sejajar. Artinya itu berarti searah ini ya. Kalau kita gambarkan lagi berarti panahnya seperti ini. Nah, sejajar terhadap bidang. Tuh. Kalau misalkan sejajar begini, sudutnya berapa? Oke, kita tentukan dengan menggunakan bantuan garis normal. Nah, karena sejajar, sudutnya itu adalah jadi patokannya, pedomannya adalah lihat garis normalnya ini yang berwarna coklat. Jadi tetanya itu adalah 90 ya, 90 derajat. Oke, kita cari. Jadi P sama dengan P dikali A kali cos theta. Nah, B-nya itu adalah apa? B-nya kita cari, B-nya itu yang sudah diketahui adalah 200 ya. Sudah S ini Weber per meter pangkat 2. 200. A-nya berapa? A-nya, cari A-nya itu adalah 0,12 cos. Nah, tetanya itu 90. Kalau misalkan begitu, Pi-nya itu adalah 200 dikali 0,12 dikali cos 90. Nah, cos 90 itu adalah 0. Kalau misalkan 0, jawabannya udah pasti 0. Berapapun dikali 0, hasilnya adalah 0. 0 satuannya Weber. Oke. Ini untuk bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua,
Untuk bagian yang kedua itu contoh apa yang ditanyakan, apabila tegak lurus dengan bidang. Apabila tegak lurus dengan bidang. Apabila ini ya, jika garis medan magnetik ya, medan magnetik tegak lurus dengan bidang ya, dengan bidang. Nah, berarti garis-garis tersebut itu adalah berimpit dengan garis normal. Kita gambarkan lagi. Ini sisi dari bujur sangkar. Karena tegak lurus dengan bidang itu yang ini ya. Ini sisi dari bujur sangkar. Kalau tegak lurus itu adalah membentuk sudutnya, atau misalkan ini apa namanya, karena tegak lurus dengan bidang berarti garis tersebut itu berimpit dengan garis normal. Kita buatkan dulu garis normalnya. Ingat, untuk penentuan garis normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang, itu garis normal. Nah, kebetulan dalam soal itu garis medannya itu tegak lurus dengan bidang. Jadi kita buatkan panahnya lagi. Berarti dia berimpit dengan garis normal. Di sini ada warna coklat dan warna merah ya. Nah, berarti sudutnya itu adalah sini ke sini. Ini berapa? Ini adalah tetanya sama dengan 0. Nah, ini meskipun tetanya 0, nanti jawabannya belum tentu 0 ya. P sama dengan, rumusnya sama, BA dikali cos theta. B nya itu adalah 200, sisi dari bujur sangkar luasnya itu 0,12 dikali cos 0. Berarti P sama dengan itu 200 dikali 0,12, 24 ya, kan hilang ya 0, jadi 24 cos 0 itu adalah 1, sama dengan 24/2. Nih, kalau tegak lurus terhadap bidang. Kemudian yang C itu adalah membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Kalau misalkan terhadap pada bidangnya 30 derajat. Oke, jadi apabila jika garis lurusnya itu garis medan magnetik membentuk sudutnya 30 derajat. Ini tetanya berarti sudah diketahui, ini adalah theta. Nah, kalau sudah ditentukan sudut 30 terhadap bidang, maaf ya, kita jelaskan lagi. Ini terhadap bidang berarti garis-garis lurus tersebut itu membentuk 60 derajat terhadap garis normal atau bidang normal. Nah, ini jadi kalau misalkan tegak lurus dengan bidangnya itu sebesar 30 derajat, saya tulis di sini ya, berarti garis-garis yang warna merahnya ya, garis-garis tersebut ini akan membentuk sudut 60 derajat. Nah, tapi bukan terhadap bidang. 60 derajat itu terhadap
bidang normal, bukan alasnya. 60 derajat terhadap bidang normal atau garis normal. Oke. Udah, kita langsung masukkan saja angkanya. Ini kalau misalkan digambarkan, ini bidangnya, bujur sangkar itu ya, bidangnya. Kemudian kita buatkan garis normal. Jadi garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidangnya, itu 90 derajat ya, selalu garis normal. Kemudian karena misalkan si garisnya itu membentuk, ini berarti B nya ya, membentuk ini. Jadi ingat ya, sudutnya itu adalah B dengan theta. Ini adalah garis normal, ini adalah B ya, itu medan induksi magnetnya, itu disebut dengan B. Tetanya yang di sini, itu tetanya. Berapa tetanya? Ya, karena terhadap bidangnya itu adalah 30, itu dari segi sini ya 30. Yang kita butuhkan adalah yang ini, berarti theta. Nah, kalau ini tegak lurus adalah 90 derajat, sisanya 30 dibuang, berarti tetanya ketahuan adalah 60 derajat. Theta ini ya. Jadi B itu sama dengan 200 dikali 0,12 dikali cos 60. Jadi B sama dengan 200 dikali 0,12 itu 24. Cos 60 adalah setengah. Jawabannya itu 12 Weber. Udah ya, untuk menjawab soal-soal fisika. Ini nomor pertama. Next, kita ke nomor berikutnya. Ke nomor 2. Seutas kawat panjangnya. Nah, panjangnya ini berarti L ya. Kita langsung tandai saja dalam soal. Ini L 0,6 meter. Digerakkan tegak lurus medan magnet homogen. Itu 2 kali 10 pangkat min 2 Weber per meter pangkat 2. Ini pangkat itu adalah B ya, induksi magnetnya. Dengan kecepatan 5 meter per sekon. Ini sudah tahu berarti itu adalah V ya. Kecepatan. Hitung GGL induksi yang timbul dalam kawat selama bergerak. Berarti yang ditanya adalah GGL-nya. Oke, kita diketahui dulu. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. Panjang kawat itu adalah simbolnya L, besarnya 0,6 meter. Digerakkan tegak lurus dengan medan magnet homogen. Medan magnetnya sama, 2 kali 10 pangkat min 2 Weber per meter pangkat 2. Ini B-nya. Kemudian dengan kecepatannya adalah V-nya adalah 5 meter per sekon, dan alfanya berapa ini? Lihat, perhatikan lagi soalnya. Seutas kawat panjangnya digerakkan tegak lurus medan magnet homogen. Kecepatan hitungan yang timbul dalam kawat selama bergerak. Ini berarti tegak lurus ya. Ini diketahui alfa 90 derajat. Oke. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah GGL induksi. Epsilon. Jadi epsilon
Jawabnya kita jawab epsilon adalah titik atau cari epsilon sama dengan min B kali L kali V kali sin alfa. Oke, sudah paham ya. Min B nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 kali L nya 0,6 dikali V itu besarnya adalah 5 sin sinnya itu adalah 90. Sin 90 itu apa? Ya, kita langsung sesuaikan. Jadi GGL induksi adalah min 2 kali 10 pangkat min 2 kali, udah ada ya, tinggal kita proses saja nih. Sin 90 itu sama dengan 1. Kemudian ada 2, ada 0,6 dikali 5, ini anggap kita 6 30 karena ada 0 di sini. Ini bisa kita sebutkan 3. Sin 90 adalah 1. Ini 2 min 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 3 dikali 1. Epsilon sama dengan negatif 2 kali 3 itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, ya, untuk mencari jawaban dari medan matematik. Next kita ke soal soal berikutnya, nomor 3. Sebetas kawat PQ panjangnya 50 cm digerakkan tegak lurus pada medan magnet homogen sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 Tesla dengan laju 4 meter per sekon. Jika laju kawat PQ dihubungkan dengan penghantar berhambatan 0,3 ohm, berapakah A. kuat arus yang mengalir pada penghantar, B. gaya Lorentz PQ selama bergerak. Oke, kita tentukan dulu. Yang diketahui dalam soal itu adalah panjang L ya, 50 cm, digerakkan tegak lurus digerakkan tegak lurus medan magnet homogen sebesar, ini berarti B, 6 kali 10 pangkat min 2 Tesla dengan laju ada V besarnya 4 meter per sekon. Kemudian dalam soal juga diketahui di sini ada hambatan R adalah 0,3. Jadi yang ditanyakan dalam soal itu tadi ya, A. kuat arus, kemudian gaya Lorentz. Misalkan I ini kuat arus dan gaya Lorentz itu kita simbolkan F ya, karena gaya boleh ditambah F Lorentz. Jadi untuk jawaban yang pertama itu I itu rumusnya adalah GGL dibagi R. Akhirnya kita bisa mencari dari BLV. Hambatannya adalah 0,3. Ini ya, enggak
apa namanya, nggak min ternyata ini ya, yang apa, yang contoh. Nah, itu. Ketika itu rumusnya PLV per R, karena itu apa namanya, diturunkan dari I sama dengan epsilon dibagi R. Karena tadi kita mencantumkan BL itu harus negatif. B nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dikali L nya sudah ada ya, 0,5 kan, 0,5. Kemudian dikalikan dengan kecepatan, sehingga kita bisa mencari bahwa I adalah itu adalah min ya, ini 6 kali 0,5 itu kali setengah ya, berarti setengah dari 4 itu adalah 2 dikali 6. Ini kan masih apa namanya, ada pembatasannya dulu. Jadi kalau seperti itu kita cari berdasarkan I adalah epsilon dikali epsilon tidak dibagi dengan R. Epsilonnya adalah B LV ya, epsilonnya adalah B F apa ini sama dengan epsilon dibagi R. Yang kita masukkan BLV minus untuk kesesuaian dengan lens ya, jadi min B nya adalah 6 kali 10 pangkat min 2 6 dikali 0,5 setengah berarti ya, ini 3. Maaf, ini tulisannya senang lagi menulisnya. Nah, itu adalah BL 6. Ini kita tulis minusnya dulu, 6 dikali 0,5 itu adalah 3 dikali 4 itu 12. Min 12 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan ini sama ya dibagi 0,3. Kalau kita resapi ini bisa saja langsung kita proses dengan 40. 40 kali 10 pangkat 2 angka. Kita lanjutkan bagian B nya. Kita cari adalah yang dicari adalah empat puluh epsilon itu
dengan menggunakan persamaan biot. 0,6 kali 10 pangkat min 2 dikali ini itu adalah musuh. I-nya itu adalah 40, sudah ada ya dalam soal sebelumnya, dalam jawaban yang sebelumnya. Dikali panjang itu adalah 50 cm atau 0,5. Jadi kalau kita simpulkan 6 dikali 4 itu adalah 24. Jadi yang besarnya 24 dikali maaf, nah bisa nolnya dikali 1/2 itu 1/2 yang 12 berarti ya. 12 kali 10 pangkat min 2 itu adalah F 0,12 dari 10 pangkat min 2. Sekian kesempatan kali ini, cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi dengan contoh soal yang lainnya. Sebagai latihan untuk kalian, silahkan nanti bisa di saving. Ini nomor 4 ya, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, dan 10. Oke. Semoga bermanfaat. Salam hangat untuk keluarga yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, untuk soal sampai dengan nomor 10 ya akan diuji coba. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.